Selamat siang, perkenalkan nama saya Fernando Sipangkar dengan NIM J3A818334 dari kelas E Praktikum 2. Di sini saya akan mempresentasikan langsung hasil penelitian ilmiah saya selama 1 semester dalam mata kuliah Teknik Penulisan Ilmiah yang dipimpin langsung oleh Bapak Bayu Eswanda, SIKOM MIKOM dalam judul Pengaruh Hubungan Sosial Terhadap Proses Komunikasi Antar Pribadi, Mahasiswa Komunikasi Sekolah Vokasi Pertanian Bogor, Sukabumi. Berikut ini ada beberapa timeline presentasi yang akan saya sampaikan. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah metode, yang ketiga hasil pembahasan, yang keempat penutup, serta kesimpulan dari penelitian saya. Di sini saya akan memaparkan tentang apa itu komunikasi. 3 hal sederhana tentang komunikasi yang perlu dipahami sebagai dasar penting adalah: yang pertama, komunikasi adalah cara; yang kedua, komunikasi adalah ilmu; yang ketiga, komunikasi adalah tatanan. Jadi, komunikasi itu adalah ilmu yang mempelajari tentang tatanan dan cara berkomunikasi yang baik terhadap sesama. Bab 1 kali ini adalah pendahuluan. Dalam bab 1 ini saya akan menjelaskan 3 poin penting. Yang pertama, latar belakang. Yang kedua, rumusan masalah. Dan yang terakhir, tujuan penelitian ini saya buat. Latar belakang dari penelitian saya ini adalah karena setiap manusia merupakan makhluk sosial dan selalu berkomunikasi. Maka perlu diketahui bagaimana pengaruh hubungan sosial terhadap proses komunikasi antar pribadi. Karena semakin dekat hubungan seseorang atau hubungan sosial seseorang, maka proses komunikasinya pun akan jauh berbeda dengan ketidakdekatan hubungan sosial antara satu dengan yang lainnya. Lalu yang berikutnya adalah rumusan masalah. Dalam rumusan masalah kali ini ada 3 rumusan masalah yang akan saya angkat. Yang pertama, apa pengertian komunikasi antar pribadi? Yang kedua, apa pengaruh dari emosi dalam kegiatan berkomunikasi? Yang ketiga, bagaimana keefektivitasan komunikasi dalam sebuah perbedaan hubungan dengan lawan bicaranya? Tujuan penelitian yang saya lakukan ini adalah untuk mengetahui pengertian dari komunikasi antar pribadi beserta aspek-aspek, faktor yang mempengaruhi dan tipe-tipe komunikasi, dan juga hambatan apa saja yang mungkin muncul dalam sebuah komunikasi antar pribadi, serta mengetahui bagaimana hubungan sosial berpengaruh pada proses komunikasi antar pribadi. Bab yang berikutnya adalah bab metode. Pada bab ini terbagi menjadi 3. Yang pertama, waktu dan lokasi, yang kedua, data dan instrumen, dan yang terakhir, teknik pengumpulan data. Waktu dan lokasi yang saya gunakan untuk melakukan penelitian ini adalah rumah saya pribadi. Hal ini dikarenakan oleh adanya pandemi COVID-19 sehingga tidak memungkinkan untuk melakukan kegiatan secara tatap muka, sehingga perkuliahan secara online pun menjadi pilihan yang lainnya. Oleh karena itu, jam praktikum teknik penulisan ilmiah pun menjadi waktu yang saya pilih untuk mengerjakan penelitian ini. Yang berikutnya, data dan instrumen. Data yang saya gunakan adalah data primer atau data asli yang saya dapatkan secara langsung dari orang ataupun dari narasumber yang saya butuhkan. Yang kedua, instrumen yang saya gunakan adalah gawai dan juga media sosial. Gawai sebagai instrumen utama saya dan media sosial sebagai instrumen pendukung saya. Lalu yang berikutnya adalah teknik pengumpulan data. Teknik pengumpulan data yang saya gunakan adalah menggunakan kuesioner online. Hal ini saya gunakan untuk memudahkan saya dalam mengambil data yang saya butuhkan dari mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor Komisariat Sukabumi. Untuk itu, kuesioner online yang saya sebarkan dapat langsung diisi dan saya bisa menerima data tersebut dengan secara valid. Bab yang berikutnya adalah bab 4, yaitu adalah hasil dan pembahasan. Pengertian komunikasi antar pribadi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita sebagai makhluk sosial akan melakukan berbagai jenis kegiatan. Salah satunya adalah kegiatan berkomunikasi. Jenis komunikasi yang digunakan pun bermacam-macam jenisnya. Salah satunya adalah komunikasi antar pribadi. Komunikasi antar pribadi adalah komunikasi antara 2 orang dan terjadi dengan kontak langsung dalam bentuk percakapan. Dan komunikasi jenis ini bisa juga dilakukan secara langsung berhadapan muka atau face to face. Selain itu, bisa juga melalui media. Umpamanya, menggunakan telepon. Ciri khas komunikasi antar pribadi adalah 2 arah atau melakukan timbal balik atau feedback. Untuk itu, secara tidak langsung bisa disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dilakukan 2 orang untuk menerima pesan serta memberikan timbal balik atau feedback. Yang berikutnya adalah pembahasan dari pengaruh emosi dalam kegiatan berkomunikasi. Dalam berkomunikasi seringkali banyak hal yang mempengaruhi keberhasilan dari proses komunikasi yang ada. Mungkin dari luar seperti halnya gangguan atau noise, atau dari orang yang menyampaikan pesan itu sendiri seperti halnya kurang pemahaman materi atau pesan yang hendak disampaikan. Selain daripada kedua faktor yang mungkin menjadi penghambat tersebut, dalam berkomunikasi pun kita menggunakan emosi dalam penyampaian pesan. Hal ini dilakukan guna membuat emosi pesan yang hendak
kita sampaikan dapat dirasakan langsung oleh sang penerima pesan atau sang komunikan. Oleh karena itu, emosi pun menjadi faktor pendukung yang penting dalam kegiatan berkomunikasi. Yang berikutnya adalah pembahasan dari keefektivitasan komunikasi dalam sebuah perbedaan hubungan dengan lawan bicara. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya dalam berkomunikasi, banyak sekali jenis hubungan yang ada yang kita miliki dalam saat berkomunikasi. Seperti halnya hubungan antara anak dan ibu, anak dengan ayah, adik dan kakak, sahabat atau teman biasa sekalipun. Dan hubungan-hubungan tersebut menjadi penentu dalam menentukan efektivitas komunikasi antar pribadi. Hal ini bekerja dengan sangat sederhana, akan tetapi sangat bermakna, di mana dalam sehubungan yang ada jenis emosi dan komunikasi juga akan berbeda. Misalnya saja, antara anak dan orang tua, komunikasi akan cenderung lebih efektif karena hubungan yang sangat dekat, sehingga komunikasi mempengaruhi emosi bahagia yang dipakai dalam berkomunikasi. Selain itu, apabila semakin dekat hubungan, maka komunikasi yang dilakukan pun akan semakin efektif dan berjalan dengan baik. Bab yang terakhir adalah bab 5 atau penutup. Kesimpulan dari hasil penelitian yang telah saya lakukan mengenai pengaruh hubungan sosial terhadap komunikasi antar pribadi, mahasiswa komunikasi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor, Komisariat Sukabumi, maka dapat disimpulkan bahwa komunikasi antar pribadi adalah komunikasi yang dapat digunakan atau dilakukan oleh dua orang atau lebih guna menyampaikan atau menerima pesan. Selain daripada itu, kegiatan komunikasi antar pribadi akan sangat tergantung dan berkaitan erat dengan emosi yang digunakan dalam berkomunikasi. Selain emosi, hubungan menjadi faktor utama yang menjadi pengaruh penting untuk mengendalikan jenis emosi apa yang akan keluar. Karenanya, apabila jenis hubungan sosial semakin baik, maka jenis emosi pun dalam berkomunikasi akan jauh lebih baik pada akhirnya. Sehingga komunikasi antar pribadi pun akan jadi jauh lebih efektif. Lalu yang berikutnya adalah saran yang bisa saya berikan agar terjalannya hubungan yang baik antar sesama program studi komunikasi di Sekolah Vokasi IPB Sukabumi, yang nantinya akan berguna bagi keefektifan proses komunikasi yang dijalin oleh para mahasiswa komunikasi IPB Sukabumi. Itu saja pemaparan materi dari makalah saya yang bisa saya paparkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih dan selamat siang.